liter, kurangnya 0,8 liter, kurang atau hampir 1 liter, tiap 20 liter. Hampir. Mana yang tunjukin katanya remote tadi posisinya di mana? Sini Pak. Coba ambil. Nah, letaknya sini. SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau lebih populer di masyarakat dengan sebutan pom bensin memiliki peran penting sebagai penopang aktivitas masyarakat, khususnya pengguna kendaraan. Namun sebagai usaha yang memiliki peranan penting bagi warga, SPBU tak luput dari tangan-tangan usil pemilik atau pekerja SPBU dengan cara menipu pengguna kendaraan saat membeli BBM. Nah, salah satu potret penipuan pada konsumen di SPBU adalah pengurangan takaran BBM dengan cara memanipulasi alat ukur mesin pengisian. Jadi rekan-rekan, setelah ini ada informasi masyarakat tentang penggunaan remote, ya, remote dalam SPBU. Setelah ini kita bagi 3 tim. Tim yang pertama nanti menemukan remote yang dipegang oleh pengawas atau oleh manajemen. Kasubdit 1 Industri Perdagangan dan Investasi di Treskrimsus Polda Banten bersama tim menyiapkan aksi pengungkapan kasus kecurangan perdagangan BBM di salah satu SPBU di wilayah Serang, Banten. Mensterilkan lokasi tempat kejadian perkara agar orang lain nggak bisa masuk untuk kita menemukan kembali peralatan-peralatan yang ditempel di dalam box SPBU. SPBU milik swasta yang berada di Jalan Raya Serang, Jakarta, kilometer 70, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, bernomor 3442117, jadi target anggota Ditreskrimsus Polda Banten. Ini tim 1 sudah bergerak di sana. Kita menunggu bagaimana hasil pengecekannya. SPBU ini diduga melakukan praktik curang dengan mengurangi takaran BBM terhadap konsumen. Anggota pun bergerak ke lokasi SPBU. Surplus ini di luar daripada margin. Oh, kalau ini, Ya. iya pokoknya saya ngitung itu ada aja lebih. Di luar daripada margin. Polisi yang sudah mencium aroma kecurangan ini langsung mendatangi ruangan pengawas SPBU. Margin berbeda. Dari penyelidikan awal, polisi menemukan kejanggalan pada pembukuan keuntungan margin dan surplus yang diduga berbeda. Ini mah Ya, tapi kalau untuk yang di mesin ada alatnya. Oh, tuh nggak tahu kalau itu mau apa. Jadi kamu tahu. Apanya? Nggak tahu benar. Oh, enggak di mesin nggak tahu. Tanya aja deh ke Bambang. Iya. Jadi dia lebih tahu maksudnya apa, Iya. maksudnya apa. Nah, kalau dia ngerti. Pak, Bapak ngawasi sini ya. Nah, itu ya. Coba Mbak sama namanya, Mbak. Bu, Mbak siapa? Oh, Mujina. Pak Mujina, coba tadi mana yang tunjukin yang katanya remote tadi posisinya ada di mana? Oh, sini Pak. Coba ambil. Sini. Nah, letaknya sini. Iya. Udah di. Setelah mendapat temuan kejanggalan dari pembukuan tersebut, pengawas SPBU tak bisa mengelak dan memberikan remote kontrol pada petugas. Salah satu mesin pengisian BBM langsung diperiksa polisi bersama anggota meteorologi legal Cikande. Saat dibongkar, petugas menemukan kejanggalan pada rangkaian elektronik di mesin pengisian. Di program utamanya dari sistem AC dulu. Mesin pengisian diduga sudah dimodifikasi hingga berakibat jumlah liter berkurang dari seharusnya. Yang tadi SSR masih nyala, cuma nyala aja tapi nggak bisa buat produksi. Untuk melancarkan aksi curang ini, mesin pengisian diubah hingga bisa dikontrol dari jarak jauh dengan menggunakan sebuah remote. IC itu ya, IC ya. IC yang ada IC-nya. Itu yang diakalin ini, yang IC-nya. Ya IC-nya. Bagus Pak. Tak hanya itu, selain remote control, petugas juga akhirnya menemukan kontrol panel yang diduga menjadi alat manual untuk mengurangi takaran. Kalau baca remote ini, remote ini gimana? Kalau ini nggak diaktifin, remote nggak akan berfungsi. Oh, itu fungsinya nih? Ya ada fungsinya. Kalau baterainya apa enggak? Karena harus baterainya kecil. Kemarin udah bisa habis diganti 8 tahun. Habis. Ada baterainya kecil.
Batin. Baterainya nggak seperti baterai jam. Iya tahu. Maksudnya gimana nih? Nyala gimana? Ini terlampunya ada klik gitu. Oh, berarti nyala gitu. Iya, ntar saya juga ngecek. Takutnya kalau nggak. Berarti ini khusus buat sono ya? 5 ini ya? Iya. Yang mana 5 ini deh? Oh. Ini mati. Nah, itu berarti. Ini mati nih? Ya. Terus ntar kan remote itu dibikin kalau ini nggak dinyalain nggak akan bisa. Oh, kalau ini nyala ya? Ya. Berarti ini nyala ya? Oh, berarti warna kuning ini berarti ya pusatnya ya? Ya, pusatnya. Oh, pusat kuning. Berarti hidup nih sono ya? Gitu tuh. Tuh. Ini? Nggak ngaruh? Itu doang. Ini doang. Yang lain nggak sama? Enggak, itu doang satu. Oh, nomor 5 ini berarti ya? Iya. Berarti kuning ya? 5 kuning. Kuning tandanya? Nomor 5, hidup. Berarti fungsi, aktif berarti. Dari penemuan itu, petugas langsung memeriksa lebih detail cara kerja mesin yang sudah dimodifikasi ini. Mesin pengisian yang disebut dispenser ini diuji menggunakan alat takar milik meteorologi legal. Kurang ya? Enggak kelihatan ya, Pak. Oh, kelihatan ya? Nah, ini karena nggak kelihatan berarti masih di bawah lagi. Bisa setengah liter, Pak. Setengah literan ya? Ini 700 setiap informasinya 700. Kok 0,7. Dugaan petugas akhirnya terbukti. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan jika jumlah liter yang seharusnya sebanyak 20 liter ternyata bisa berkurang sampai 1 liter saat disalurkan ke alat takar. Setiap 20 liter, kurangnya 0,8 liter, kurang atau hampir 1 liter tiap 20 liter. Hampir. Mana yang tunjukin katanya remote tadi posisinya ada di mana? Oh, di sini, Pak. Coba, sampai. Nah, letaknya sini. Iya. SPBU milik swasta yang berada di Jalan Raya Serang, Jakarta, kilometer 70 Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, bernomor 3442117, digerebek di Treskrimsus Polda Banten. SPBU ini diduga melakukan kecurangan perdagangan dengan cara memodifikasi mesin pengisian BBM menggunakan alat jarak jauh atau remote control. Jadi tentang kegiatan pengurangan BBM ini kalian tahu atau tidak? Tahu. Setelah menemukan bukti, polisi menggali keterangan dari pekerja di SPBU ini. Para pekerja pengisian BBM mengaku tidak tahu menahu soal pengurangan takaran di SPBU ini. Saya emang nggak tahu apa-apa, saya atas saja gitu ya. Biasanya setelah komplain itu orangnya beli lagi ke sini apa enggak? Enggak. Lapor. Iya. Mereka hanya pernah menerima keluhan dari pembeli, namun hanya bisa menyarankan pembeli ajukan keluhan itu ke pengelola SPBU. Namun sayangnya, pengelola SPBU tidak menanggapi keluhan pembeli, bahkan acuh pada saran pekerjanya. Tidak digubris, Pak, tidak ditanggapin. Itu yang saya nggak tahu. Alatnya nggak tahu, Tahu. tapi sampai disuruh owner untuk Ya. membuat alat mengurangi Iya. BBM. Itu. Berapa jumlahnya yang dikurangi per berapa? Kalau Pengetahuan sampean? Kalau pengetahuan gua tuh 20 liter. Setiap 20 liter, 0,8. kurangnya 0,8 liter, kurang atau hampir 1 liter tiap 20 liter. Hampir ya. Alatnya menggunakan otomatis. Otomatis. Udah berjalan berapa lama? Petugas akhirnya berhasil mendapatkan informasi soal keberadaan alat modifikasi ini. Salah satu pekerja SPBU yang bertugas merawat mesin mengaku jika alat tersebut sudah ada sebelum dirinya bekerja di SPBU Ya, ini. mungkin bisa 2006 apa 2007. Kira-kira 2006-2007 mulainya alat ini. Nah, ini nih yang saya belum paham nih, saya kan dulu gantiin orang, Pak ya. Iya, sampean gantiin orang itu Nah, udah ada alat ini kan? Iya, tahun-tahun segitu tuh kalau nggak salah. Udah ada alat ini. Ya, udah ada. Itu masalahnya. Iya. Udah ada. Ya sih cuman ya. Lanjutin, karena udah ada yang lanjutin.
Yang nyuruh sampean buat ini alat ini siapa? Ya owner lah, Owner. saya nggak berani. Owner yang sekarang, owner yang dulu? Yang sekarang. Sekarang. Nggak, saya pakai remote. Pakai matiin saklar. Ada saklarnya ya. Iya. Caranya gimana? Pertama tuh Pakai remote ada tombol 2 doang, A sama B. Kalau A, kalau B berhenti. saklarnya tuh harus diikuti dulu. Saklarnya. Kalau saklar mah tetap hidup. Hidup. Kalau remote kan dari jarak jauh. Kalau Oh berarti dia itu alatnya itu jadi satu sama saklarnya mesin dispenser. Pengakuan IB bahwa alat modifikasi ini sudah diketahui. Petugas kemudian mengarahkan penyidikan ke pengelola SPBU. enggak, dispenser itu. Salah satu pengawas SPBU, sebut saja DI, menjelaskan pada petugas bagaimana cara kerja alat tersebut saat diinterogasi. Pakai remote. Ya. Panelnya panel berapa itu? Nomor 5. Nah, itu panel nomor 5 itu untuk apa? Ya sama fungsinya, cuma itu model manual. Kalau remote kan model kayak digital lah, kayak sinyal gitu. Kalau misalkan remote-nya rusak berarti ya. Ya itu kalau Bisa dimatiin otomatis lewat panel. panel manual, itu kan lewat kabel. Oh gitu. Ya. Tapi kalau dimatiin panel nomor 5 itu mesin dispenser tetap hidup. Mati semua, itu kan kayak rusaknya itu. Kalau mati semua. Oh. Sama kayak remote mati semua. Aksi penipuan perdagangan BBM di SPBU ini sudah cukup lama dilakukan. Untuk slip store ini, untuk pembayaran apa nih? Ini ya, ini. Saat petugas menginterogasi manajer SPBU, dirinya mengaku bisa meraup 25 juta rupiah setiap harinya. Oh, berarti ini karena memang belum setorkan dari kemarin ya, hari Sabtu, Jumat berarti ya? Jumat, Sabtu, Minggu. Setorkannya hari Senin. Berapa untuk margin? Nilainya? 23 juta 516.400. Oke. Oke. Setiap 20 liter, kurangnya 0,8 liter, kurang atau hampir 1 liter, tiap 20 liter. Hampir. Mana yang tunjukin katanya remote tadi posisinya di mana? Di sini Pak. Coba, sampai. Nah, katanya sini. Iya. Aksi tipu yang dilakukan SPBU milik swasta di Jalan Raya Serang, Jakarta, kilometer 70, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, berhasil diungkap Polda Banten. Dalam pengungkapan ini, kepolisian menyita beberapa barang bukti, diantaranya berupa 2 unit remote control, 4 alat relay yang terpasang pada masing-masing dispenser BBM, 1 bundel slip setoran margin, 1 bundel slip setoran surplus, 4 unit handphone, 7 bundel arsip berita acara permodalan SPBU nomor 3442117, 4 unit CPU, 1 buah ATM, 1 buah buku tabungan, dan 2 bundel rekening koran. Jadi modus operandi daripada kejahatan ini adalah dia menggunakan namanya remote control yang kemudian tersambung dengan relay di mana menghubungkan arus listrik yang lebih kita kenal dengan namanya papan sirkuit. Ini papan sirkuit yang terdapat panel-panel elektrikal atau kita kenal dengan sebutan motherboard atau lebih dikenal dengan di masyarakat dengan sebutan MUBO yang kemudian digerakkan dengan software dalam sistem penggerak ini atau kita kenal dengan nama chip BIOS, sehingga apa yang tertulis di dalam panel totalisator dan panel nominalisator itu berbeda, sehingga jumlah yang kita bayarkan dengan jumlah literasi yang ada itu berbeda. Dari keterangan polisi, pengungkapan kali ini bukanlah hasil laporan warga, melainkan dari pengalaman petugas ketika beberapa kali melakukan pengisian di SPBU tersebut hingga membuatnya curiga. Jadi awalnya adalah dari keresahan kami penyidik sendiri ya, ketika melakukan pengisian di BBM kok ada kekurangan. Dipertegas dengan beberapa keluhan dari masyarakat apabila mengisi BBM itu ada indikasi kekurangan.
Dari situlah kita mulai penyelidikan yang mendalam selama kurang lebih 1 minggu. Mulai dari kegiatan operasional, kegiatan penyetoran, maupun kegiatan penyimpanan alat ini atau remote control ini yang dipegang oleh masing-masing pengawas. Ya tentunya kita harus melakukan interogasi di lapangan. Baru kita temukan tahapan demi tahapan. Mulai dari remote dulu kita temukan. Kemudian dari saklar manualnya kita temukan. Kemudian dari bukti transfer surplus dari hasil mencuri atau mengambil hak SPBU yang diberikan kepada masyarakat, yang dijual kepada masyarakat. Jadi dari awal sampai akhir kita harus mulai dulu nih, ngisi dulu. Bener nggak nih ada kecurangan? Kita coba dulu, beli. Kemudian kita ukur, kita beli lagi, kita ukur. Ternyata konsisten, ukurannya tidak sesuai. Nah, baru kita proses secara dengan instansi samping tadi. Pada saat pengecekan kita tidak berjalan sendiri ya. Kita berkoordinasi dengan instansi samping, utamanya Disperindak, Perlindungan Konsumen, dan dengan metrologi legal. Metrologi legal terkait dengan pengukuran takaran dan timbangan, dengan Disperindak terkait dengan fungsi pidananya. Dari hasil penyidikan kepolisian, SPBU ini merupakan pemain lama dalam menipu warga yang membeli BBM. Dan usaha ini udah berjalan kurang lebih selama 6 tahun ya, dari tahun 2016. Mereka punya tim untuk melakukan kegiatan ini. Dari mekanik yang dari SPBU yang melakukan kegiatan ini. Untuk merubah sistem yang ada di dalam komponen dispenser SPBU. Kalau ini peralatan ini sudah tersedia di dispenser. Jadi tidak ada perubahan terkait dengan sistem ini. Yang dirubah adalah manajemen di dalam mesin atau komponen elektrikal ini. Dengan kelihayannya menutupi kecurangannya, petugas dari meteorologi, bahkan Pertamina tak bisa mendeteksi aksi mereka menipu pembeli. Jadi modus operandi dari pengurangan takaran dan timbangan ini adalah mereka menggunakan remote control. Remote control ini digunakan untuk mensiasati apabila ada pengawasan dari instansi pemerintah, misalnya dari Pertamina, dari BBH Migas, atau dari meteorologi legal. Jadi ketika di-on-kan atau dihidupkan, maka dia akan berjalan seperti semula. Jadi nggak normal, nggak kelihatan. Tapi pada saat mereka udah kembali, pengawasan sudah selesai, dimainkan kembali. Sehingga terjadi pengurangan takaran konsumen SPBU. Berdasarkan arahan daripada salah satu tersangka kita, ini adalah diserahkan kepada masing-masing pengawas. Apabila ada pergantian shift, akan diserah terimakan kepada penjaga yang baru. Demikian seterusnya. Nah, nanti apabila ada pengawasan dari fungsi eksternal, baru dimatikan alat ini gitu, dengan remote ini gitu. Sehingga sampai dengan saat ini belum pernah ada ditemukan tentang kecurangan ini gitu. Lembaga yang bertugas mengawasi SPBU pun terpedaya oleh tipu muslihat mereka. Saya akui memang kejahatan ini juga tidak menutup kemungkinan pengawas juga tidak tahu teknisnya. Kan namanya orang curang itu kan bagaimana caranya memanipulasi itu biar tidak terlihat oleh petugas. Kan. Mengubah perangkat lunak membuat modus ini sulit terdeteksi. Kami selaku pengawas juga masih mendalami, Bu. Gitu loh, mendalami tentang cara kerja alat itu. Yang jelas alat itu digunakan untuk mengendalikan. Ketika memang dianggap pengelola ini untuk curang ke konsumen, dia akan diaktifkan. Ya, itu fungsi mungkin remote untuk mengendalikan agar kalau memang ada petugas atau pengawas ya bisa dia normalkan kembali. Lalu bagaimana pekerja SPBU bisa memodifikasi perangkat lunak dan instalasi mesin dispenser BBM? Padahal pekerjaan ini bukanlah hal mudah, perlu kemampuan khusus untuk melakukan ini. Yang saya tahu sih dari pihak luar itu yang buatnya. Jadi si pihak SPBU membeli alat-alat tersebut. Betul konsumennya bukan SPBU ini aja. Seperti kemarin kejadian di Tangsel, Bu, yang diungkap oleh Polda Metro. Ada juga kan di berita juga rame tuh. Itu menggunakan elektrik juga. Sama juga. Nah, itu lagi dikembangkan nih. Lalu, jika mesin dispenser BBM rentan dan mudah untuk dimodifikasi agar bisa menguntungkan pemilik namun merugikan pembeli, bagaimana mencegah hal ini agar tidak terulang? Dari sisi pengawasan tentunya akan saya berikan penyuluhan. Karena tupoksi pengawas itu salah satunya juga melakukan penyuluhan.
untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ukuran, takaran, gitu loh. Karena itu menyangkut hak konsumen gitu tentunya. Perdagangan barang atau jasa tidak boleh mengurangi ukuran takaran dan timbangan barang yang dijualnya itu. Dan juntonya ke pasal 62, sanksi pidana 5 tahun dan denda 2 miliar. Itu kita lebih ke pelindungan konsumennya. Sini Pak. Coba lihat. Nah, udah sini. Buat itu. Karena program ini yang ngatur. Ini mati. Juta 516.400.